Selamat pagi semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu ya. Jangan lupa subscribe, like, bagikan channel ini dan berikan komentar-komentar Anda. Dan juga aktifkan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan update terbaru dari kami. Semua komentar-komentar dan like Anda akan menjadi penyemangat yang sangat berarti bagi kami untuk menyajikan update terbaru bagi Anda semuanya setiap harinya. Dan bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami ucapkan terima kasih. Dan kami doakan selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Mari kita mulai market outlook kita untuk pagi ini, hari Rabu, 16 Desember 2020. Kalau kita lihat tadi malam, market Amerika bergerak hijau dan market Eropa bergerak mix. Market Amerika nampak terbang tinggi yang dikarenakan adanya optimisme yang cukup tinggi mengenai akan adanya stimulus atau economic relief package yang akan disahkan oleh Kongres Amerika. Dan kalau kita lihat Dow Jones memang kembali ke daerah 30 ribuannya, yaitu tepatnya 30.199 atau naik 337,8 poin atau 1,13%. Sedangkan Nasdaq naik 155 poin atau 1,25% ke 12.595. S&P 500 mengakhiri penurunan 4 hari berturut-turut dengan naik tajam 1,29% atau 47,1 poin ke 3.695 sekaligus memimpin penguatan market Amerika. Sedangkan di market Eropa terjadi hal yang tidak searah, yaitu adanya indeks yang tidak bergerak di area positif, yaitu FTSE 100 Index London yang mengalami pelemahan 0,28% atau 18,5 poin ke 6.513. FTSE 100 Index London ini memang sedang dipayungi isu Brexit ya. Jadi selama masih ada isu Brexit, nampaknya memang market Inggris akan selalu berada dalam keraguan. Kemudian kalau kita lihat GDXI atau Xetra DAX Frankfurt naik 1,06% atau 139,7 poin ke 13.363. CAC Prancis menguat tipis 2,5 poin atau 0,05% ke 5.530. Sedangkan kalau kita lihat dolar indeks sendiri kembali melemah 0,25% atau 0,231 poin ke 90,458. Tentunya melemahnya dolar indeks ini akan menjadi angin segar bagi pasar modal di seluruh dunia dan juga pasar komoditi, karena melemahnya US dollar akan menjadi sumber kekuatan bagi market equity maupun market komoditi. Dan kalau kita lihat hari ini TLKM NYSE atau saham telekomunikasi Indonesia atau PT Telkom yang diperdagangkan di Amerika mengalami kenaikan cukup signifikan, yaitu 4,86% atau 1,12 poin ke 24,18. Artinya saham Telkom di Amerika menjadi harganya adalah 3.427. Nah, kita tinggal bandingkan saja harga Telkom di Amerika dengan harga Telkom di Indonesia tentunya. Jadi jangan lihat kenaikan yang 4,86%, kemudian nanti di Indonesia naik juga 4,86% gitu ya. Kemudian EIDO atau ETF Indonesia yang diperdagangkan di Amerika atau kumpulan dari 31 saham Indonesia yang diperdagangkan dalam bentuk ETF, ya sejenis reksadana yang ada di pasar Amerika atau di New York Stock Exchange, mengalami kenaikan 2,08% atau 0,48 poin ke 23,58. Ini tentu merupakan angin yang sangat segar bagi kita di IHSG nanti, karena EIDO mencerminkan IHSG. Tetapi perlu diketahui bahwa dari awal tahun di mana Dow Jones sudah positif 4% lebih, EIDO masih tertinggal cukup dalam, ya masih tertinggal 9% lebih. Jadi masih ada jarak antara EIDO dengan Dow Jones. Sementara IHSG sendiri kita tahu jaraknya ke all time high masih cukup jauh,
ke 6.693, sementara Dow Jones sudah terus-menerus mencetak all time high. Lalu kita berpindah ke pasar komoditi. Hari ini oil atau WTI oil atau minyak naik 0,61 poin atau 1,3% ke 47,61. Gold atau emas naik 25,90 poin atau 1,41% ke 1.856,90 US dollar per troy ounce. Timah melemah tipis 0,14% atau 27,5 poin ke 19.635. Nikel menguat tipis 0,13% atau 22,5 poin ke 17.645. CPO melemah tipis 0,17% atau 6 poin ke 3.446. Dan batu bara masih unstoppable. Batu bara Newcastle untuk kontrak bulan Desember ini mengalami kenaikan 0,75 poin atau 0,95% ke 79,5. Sedangkan batu bara Newcastle untuk kontrak bulan Januari mengalami kenaikan 1,07% atau 0,90 poin ke 84,75. Sedangkan untuk batubara Rotterdam di bulan Desember ini mengalami kenaikan yang hanya sedikit 0,61% atau 0,4 poin ke 65,8. Sedangkan batubara Januari untuk Rotterdam mengalami kenaikan 1,4% atau 1,4 poin atau 2,06% ke 69,5. Dan memang ini sejalan dengan apa yang kami prediksikan di beberapa saham yang kami analisa dari bulan Oktober di carakaya.id. Tetapi kita tidak tahu akan seberapakah kenaikan batubara, mengingat memang ada faktor La Nina yang menghantam Cina yang membuat rally batubara terlihat semakin kencang. Dan hari ini setelah kemarin ada beberapa saham batubara koreksi, Anda bisa memperhatikan saham-saham batubara hari ini. Juga tentu saja saham-saham gold dan saham-saham oil yang hari ini secara komoditi naik untuk fast trade atau trading pendek, mengingat hari ini nampaknya IHSG akan bergerak di dalam teritori yang cukup baik ya. Kemudian kalau kita lihat market Jepang sendiri, indeks Nikkei 225 hari ini dibuka dengan positif yang cukup baik, yaitu 0,51% atau 137,18 poin. Kemudian S&P ASX 200 Sydney juga dibuka menguat 1,12% atau 74,5 poin ke 6.705,80. Dan Kospi Seoul Korea atau indeks dari negara Korea ini mengalami kenaikan 0,52% atau 14,46 poin ke 2.771,28. Bila melihat market Amerika yang serba hijau dan market Asia yang serba hijau, kita boleh optimis hari ini IHSG pun akan serba hijau. Jadi hari ini kami menaikkan dari yang biasanya 51% ke 53%, IHSG akan berada dalam teritori hijau. Kenapa masih hanya 53 tidak 55? Karena hari ini hari Rabu, hari yang biasa dipakai untuk menyelesaikan settlement bagi beberapa orang yang menggunakan rekening margin. Demikianlah yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat, tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia. Dan jangan lupa untuk selalu berusaha bahagia. Nantikan terus berbagai insight dan informasi menarik lainnya dari carakaya.id. Sampai jumpa.